Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah-kuliah Ahad yang lalu, saya membahas dua potongan doa dari doa sebelum membaca Al-Quran. Yaitu sudah saya jelaskan apa makna doa yang pertama, Allahumma shrah sadri, Allahumma shrah bil Qur'ani sadri. Ya Allah, legakan dadaku dengan Al-Quran. Kita berdoa mudah-mudahan dengan Al-Quran Allah melapangkan dada kita, sebagaimana Al-Quran melapangkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Insyirah, surat melapangkan dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami legakan dadamu? Jadi kita bermohon mudah-mudahan bukan Allah hilangkan segala ujian dari kehidupan kita. Bukan kita berharap agar dengan Al-Quran Allah menghilangkan dari kita segala derita, karena derita adalah bagian dari kehidupan seorang mukmin. Tapi dalam penderitaan apapun, Allah tetap memberikan kepada kita kelapangan dada, kelegaan hati dengan berkah Al-Quran. Kemudian penggalan yang kedua dari doa itu, wasta'mil bil Qur'ani badani. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu berwujud dalam amal-amalku. Gerakkanlah seluruh badanku itu dengan Al-Quran, sehingga aku adalah Al-Quran yang berjalan. Kali ini kita akan membahas penggal yang ketiga, yaitu wanawwir qalbil Qur'ani basari, dan terangkanlah, cerahkanlah, sinarilah dengan Al-Quran basorku. Nah, apa yang dimaksud dengan basor? Di bulan Ramadan ini saya mendalami salah satu di antara ilmu Al-Quran. Yang kita sebut ilmu Al-Quran itu ialah ilmu-ilmu yang membantu kita untuk memahami Al-Quran. Dalam bahasa Arabnya disebut ulumul Quran. Ulumul Quran itu terdiri dari puluhan. Jalaluddin As-Suyuti kalau tidak salah menyebut 10 ilmu Al-Quran. Para ulama bermacam-macam membagi ulumul Quran itu. Tapi ada satu ilmu Al-Quran yang menurut para ulama sudah ada sejak zaman Rasulullah sampai kepada para sahabat, sampai kepada kita semua, sampai zaman mutakhir ini. Dengan sedikit catatan, tampaknya ilmu ini akhir-akhir ini tidak begitu dikenal oleh para ulama. Atau secara khusus, sependek pengetahuan saya, tidak begitu populer ilmu ini. Beda misalnya dengan ilmu tajwid sebagai bagian ilmu Al-Quran. Hampir semua orang mempelajarinya. Beda dengan ilmu tafsir. Hampir setiap gerakan membenarkan gerakannya dengan ilmu tafsir mereka. Apa nama ilmu ini? Ilmu ini disebut ilmu wujuhul Quran. Ilmu itu nama lengkapnya wujuhul Quran wa nazairuhu. Jadi wujuh itu bentuk jama dari kata wajah, artinya muka.
Dan kata wujuh ini, muka atau wajah itu bisa juga berarti makna dari satu kata-kata. Jadi kalau disebut wujuhul Quran berarti ada makna-makna Al-Quran untuk satu kata yang sama. Jadi satu kata di dalam Al-Quran itu walaupun asal katanya sama atau walaupun bentuknya sama, tapi dalam ayat yang berbeda-beda mempunyai makna yang berbeda-beda, menunjukkan kekayaan Al-Quran dalam menggunakan kata-kata. Ilmu wujuhul Quran, sekali lagi mungkin paling tidak buat saya adalah ilmu yang baru saya pelajari sekarang ini. Misalnya ketika saya ingin membahas kata basor. Basor itu dalam satu kitab wujuhul Quran mempunyai makna, kalau saya tidak salah sampai 7 makna. Di dalam kitab lain, dalam Al-Inba bima fi kalimatil Qur'ani min adwa, kata basor itu mempunyai makna sampai 13 makna dari berbagai ayat Al-Quran. Nah, dalam kitab saya akan mengambil hanya dari wujuhul Quran yang lebih singkat mengingat waktu kita sekarang ini. Jadi wujuh artinya makna-makna atau dimensi-dimensi dari kata-kata Al-Quran dalam berbagai konteksnya. Jadi mohon maaf kita ini mengikuti para santri yang belajar mantik dari kitab Sulam. Mereka membagi kata-kata itu ke dalam paling tidak 5 bagian kata-kata itu. Dan biasanya para santri menazumkannya tawatu'un, tasyakukun, takhalufu, wal ishtiraku, aksuhu, taradufu. Jadi kata-kata itu ada yang berarti umum, mempunyai makna spesies. Misalnya al-insan, manusia. Itu kata ini bisa diterapkan kepada Ahmad, kepada Ali, kepada Hamzah. Tapi semuanya disebut dengan insan. Itu disebut tawatu. Ada makna-makna yang ada kata-kata yang menunjukkan perbedaan. Misalnya kata kuda dengan kata gunung menunjukkan sesuatu yang berbeda. Itu kita sebut takhaluf. Nah, kata yang ingin kita bicarakan sekarang adalah kata yang bunyinya satu tetapi maknanya berbeda-beda. Di dalam ilmu mantik itu disebut sebagai ishtirak atau kata-katanya itu mustarak, mempunyai makna banyak. Nah, dalam pengertian inilah kita memasuki wujuhul Quran, yaitu kata-kata yang mustarak. Lawan dari mustarak ialah muradif, bukan lawan sebetulnya, tapi di situnya disebutkan saya rada bingung karena di sini ada Ustadz Miftah yang masuk pesantren, jadi nanti dia bisa, walaupun tidak akan dia lakukan, mengoreksi saya di hadapan umum. Tapi kembali lagi, wal istirak dan kata-kata yang mustarok ini lawannya kata menurut kitab Sulam itu adalah taraduf, atau kata-kata yang mustarok itu kata-kata yang muradif. Di dalam istilah yang saya pelajari di sekolah-sekolah, kata-kata yang muradif itu disebut sinonim. Jadi maknanya
Sinonim itu artinya sama, eh, sama maknanya. Sama maknanya. Walaupun kata-katanya berbeda-beda, tapi sama maknanya. Mengeluh, mengadu, merajuk, itu maknanya sama walaupun kata-katanya berbeda. Tapi ada kata-kata seperti terang, itu bisa berarti jelas, bisa berarti bercahaya, bisa berarti terbuka, bisa berarti jujur. Jadi satu kata mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, di dalam Al-Quran, dalam ilmu Quran itu disebut wujuhul Quran. Kata wujuh ini, walaupun ada di dalam literatur ahlu sunnah, misalnya dalam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bicara tentang Al-Quran zu aujuh. Al-Quran yang mempunyai wajah yang bermacam-macam. Ini pernah disampaikan kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Sudah tahu beliau, wa ma adraka ma huwa Qaradawi. Beliau adalah muftinya ISIS, pernah datang ke Indonesia dan menemui SBY waktu itu dengan mengusulkan supaya aliran Ahlul Bait itu dilarang di Indonesia. Nah, beliau Yusuf Qaradawi ditanya tentang kata-kata yang populer di kalangan ahlu sunnah. Al-Quran hammalu zu aujuh di dalam literatur ahlu sunnah. Dan Yusuf Qaradawi berkata, jadi Al-Quran itu punya banyak wajah. Kata Yusuf Qaradawi, saya tidak tahu ini. Ada yang menyebutkan ini datang dari Umar bin Khattab, kata-kata itu. Tapi saya cari tidak ketemu, kata Qaradawi. Ada yang menyebut juga dari Ali bin Abi Thalib. Tapi saya juga tidak ketemu. Nah, dia tidak ketemu karena dia tidak membaca Nahjul Balaghah, dia tidak baca Biharul Anwar, yang di situ dengan jelas ada ucapan aslinya dari Imam Ali. Yaitu Imam Ali berkata, Al-Quran, innal Qur'ana zalulun, innal Qur'ana zalulun hammalun zu wujuh. Atau yang singkat, nanti kita sebutkan pada yang singkat ialah Al-Quran Al-Quran wujuhun hammalun, Al-Quran hammalun zu wujuh. Ya. Dalam Biharul Anwar, hadis itu berbunyi, kata Imam Ali, Al-Quran zalulun zu wujuh, fahmiluha ala ahsanil wujuh. Nanti kita terangkan ini maknanya. Itu ada di dalam Biharul Anwar, di dalam Nahjul Balaghah, tapi kata Dr. Yusuf Qaradawi, saya tidak menemukan dimanapun sumbernya. Tapi sekiranya ini pun ada, yang penting isinya aja. Katanya dia tidak setuju. Tidak setuju dengan kata-kata itu. Karena tidak mungkin Al-Quran mempunyai wajah yang banyak. Gak mungkin Al-Quran punya makna yang banyak, kata Yusuf Qaradawi. Alasannya Al-Quran itu untuk jadi pedoman kita. Bagaimana bisa jadi pedoman kita kalau ditafsirkan masing-masing dan berbeda-beda. Ini tidak sesuai, kata dia, dengan maksud diturunkannya Al-Quran supaya jadi petunjuk bagi umat manusia. Kalau macam-macam wajahnya, mana bisa jadi petunjuk, kata Yusuf Qaradawi. Sekali lagi, tapi dalam kenyataannya memang Al-Quran itu mengundang berbagai penafsiran. Dan kalimat itu memang berasal dari Imam Ali. Waktu Imam Ali mengutus Ibnu Abbas untuk berunding dengan kaum Khawarij.
Imam Ali adalah tokoh perdamaian. Jadi ketika orang sudah jelas-jelas mau melawan dia, memerangi dia, Imam Ali masih tetap berusaha agar ada dialog lebih dahulu. Beliau mengingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang perang Ahzab. Waktu itu Rasulullah bersabda, sekiranya engkau mengingatkan mereka dengan membawa mereka ke jalan yang benar, itu lebih baik bagimu dari dunia dan segala isinya. Dan pesan Nabi itu adalah pesan menyuruh Imam Ali dialog kepada orang yang akan diperangi hatta pada detik-detik terakhir. Begitu pula menghadapi Khawarij, Imam Ali berpesan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi dari Bani Hashim yang terkenal juga dengan kefasihan bicaranya. Bani Hashim itu terkenal karena kefasihan bicaranya. Itu sebabnya Imam Ali juga sangat fasih dan Ibnu Abbas termasuk di antara kelompok yang fasih berbicara. Kata Imam Ali sallallahu alaihi kepada Ibnu Abbas, lamma ba'athahu lil ihtijaji 'alal khawarij. Ketika Imam Ali mengutus Ibnu Abbas untuk berdialog dengan orang Khawarij. Pesan Imam Ali, la tukhasimuhum bil Qur'ani. Janganlah kamu mendebat mereka dengan Quran. Fa innal Qur'ana hammalun dzu wujuhin. Karena Al-Quran itu mengandung banyak sekali wajah. Mengandung berbanyak penafsiran. Takulu, kata Imam Malik, kamu ngomong dengan ayat ini. Wa yaqulun, lalu mereka membalasnya dengan ayat yang lain. Walakin hajijhum, tetapi ajaklah mereka dialog bisunnah, dengan sunnah. Fa innahum lan yajidu anha mahiso, karena mereka kalau dibawa ajak bicara tentang sunnah, mereka tidak punya excuse, tidak punya alasan untuk menghapuskan argumentasi kamu. Jadi Imam Ali lah orang yang pertama mengatakan Al-Quran itu mempunyai wujuh. Bukan berarti bahwa Al-Quran tidak bisa mempersatukan orang. Ada banyak Al-Quran seperti pernah saya sampaikan dalam pengajian-pengajian sebelumnya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak memerlukan penafsiran yang banyak-banyak. Tetapi bagi setiap orang mungkin dia masuk ke dalam hatinya dalam berbagai makna. Balik lagi. Jadi kata Imam Ali, Al-Quran itu hammalun dzu wujuh. Di dalam Biharul Anwar hadisnya berbunyi Al-Quran zalulun. Al-Quran itu seperti kendaraan. Katanya itu ada ayat Al-Quran yang bunyinya mip kata zalula itu sebelumnya apa? Famshu fi manakibiha walladzi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah yang menjadikan bumi ini sebagai zalul, sebagai sesuatu yang rendah, kata menurut para ahli tafsir. Jadi seperti kendaraan yang rendah, yang tidak sulit kita menaikinya. Nah, Al-Quran juga begitu. Dia bahkan setiap orang bisa menaikinya berdasarkan kemampuan dia. Jadi dan bisa diarahkan kepada berbagai arah. Zalulun dzu wujuh. Tadinya saya tidak baca titiknya itu, saya bacanya dalulun, artinya memberikan petunjuk. Tapi ternyata zalul dengan za. Jadi zalulun dzu wujuh. Artinya bisa diarahkan kepada arah yang bermacam-macam. Atau kalau menurut Sayyid Tabatabai, Al-Alamah Tabatabai,
Yang menyelami Al-Quran itu seperti orang yang menyelam di lautan. Mungkin yang paling dangkal, dia dapat juga, tapi dapatnya mungkin plankton aja dan rumput laut. Tapi yang paling dalam, dia akan menemukan mutiara. Jadi sesuai dengan wajah masing-masing. Dzu wujuh. Masih pesan Imam Ali yang saya kira dilupakan oleh Yusuf Qardawi, yaitu fahmiluhu ala ahsanil wujuh. Bawalah penafsirannya itu kepada penafsiran yang paling baik, kepada paling baik. Dari studi saya tadi dari wujuhul Quran, kita menemukan bahwa seluruh wajah Al-Quran itu tetap indah. Seperti kata Imam Ali salamullahi alaih juga di dalam riwayat yang lain, qala Amirul Mu'minin alaihi salam, innal Qur'ana zahiruhu aniq wa batinuhu amiq. Quran itu di luarnya sangat menakjubkan, aniq artinya mu'jib, mengagumkan, indah. Itu aniq. Quran itu di permukaannya indah, wa batinuhu amiq. Dan di dalamnya itu batinnya itu sangat dalam. Kita kesusahan tetap kata-kata ini dalam bahasa Indonesia. Saya menerjemahkannya tadi, dan di dalamnya dalam. Pada bahasa Arabnya wa batinuhu amiq. Salah seorang ulama mengatakan dalam salah satu ceramahnya, sekarang ini katanya selama 1400 tahun orang-orang berusaha untuk mendalami makna Al-Quran. Dan khusus di kalangan Ahlul Bait yang difitnah mempunyai Quran yang berbeda. Di kalangan madhab Ahlul Bait, dalam tempo 1400 tahun ini sudah ada kira-kira katanya alfain tafsir, ada alfain kitab tafsir, ada kira-kira 2000 kitab tafsir. Belakangan saya menemukan tafsir-tafsir yang tidak saya ketahui sebelumnya, seperti yang belakang punggung saya. Ini ada kitab tafsir yang baru pertama kali ini saya kenal, yaitu Ajmalu Tafsir fi Ahsani Al-Hadis. Tafsir yang paling indah dalam berita-berita atau dalam hadis yang paling baik. Baru saya ketahui pada abad 21, beberapa hari yang lalu. Ada kitab tafsir. Dan di Iran sampai sekarang mungkin pada tahun ini juga ada ratusan kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Jadi ulama-ulama Ahlul Bait adalah yang paling banyak mencurahkan perhatiannya kepada upaya untuk memahami kedalaman ayat Al-Quran. Tapi kata ulama itu dalam ceramahnya, hal wasalu, apakah mereka sudah sampai kepada kedalaman ayat-ayat Al-Quran itu? Ulama itu menjawab sendiri, kalla, katanya tidak. Sampai sekarang kedalaman Al-Quran itu masih belum diungkap seluruhnya. Imam Ali meneruskan ucapannya, la Al-Quran zahiruhu aniq wa batinuhu amiq, la tafna ajaibuh wa la tanqadi ghoraibuh wa la tukshafu az-zulumat illa bih. Jadi Al-Quran itu tidak habis-habis keajaibannya, tidak terputus keanehannya, dan tidak tersingkap kegelapan kecuali dengannya. Kalau
saudara-saudara memperhatikan selama saya sekarang ini, mulai dari kemarin filsafat sampai sekarang, saya mau fokus kepada Al-Quran, seraya memperingati peristiwa nuzulul Quran. Jadi, eh, nah, nah kita sekarang masuk kepada penjelasan doa wa nawwir bil Qur'ani basori. Nawwir artinya cerahkan, terangkan, sinari, berikan cahaya. Itu makna-makna tanwir. Kita akan lebih panjang bicara kalau kita bercerita tentang makna nur di dalam wujuhul Quran, dalam kitab wujuhul Quran. Uh, untuk saudara kalau berminat, mungkin Ustadz Syam bisa memberikan kepada saudara kitab wujuhul Quran yang sebetulnya ditemukan kalau saya tidak salah di satu tempat di Sudan, kemudian menjadi bahan disertasi dari seorang alim dari Pakistan, tapi kemudian ditahqiq oleh Dr. Najaf Arsy. Kitab Wujuhul Quran ini ditulis oleh Abu Abdurrahman Ismail bin Ahmad Al-Hiri An-Nisaburi. Al-Hiri artinya lahir di Herat, di dalam kota, di daerah provinsi mungkin Nisabur. Nah, sekali lagi ini terpaksa kita memberikan penghormatan khusus kepada orang Persia dalam studi Al-Quran. Sejak awal orang-orang seperti Az-Zamakhsyari, Al-Fakhrur Rozi, ada At-Tabarsi, adalah orang-orang Persia, orang-orang yang mencoba memahami Al-Quran. Dan Ahlul Bait memusatkan perhatiannya kepada tafsir Quran karena mengikuti pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inni tarikun fikum as-saqalain ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa itrati ahli baiti. Aku pesankan bagi kamu dua pusaka yang kamu tidak akan sesat selamanya, yaitu satu Al-Quran, kalau kamu berpegang teguh kepadanya, satu Al-Quran, dan satu lagi adalah keluargaku. Nah, itu jadi satu kitab Wujuhul Quran. Satu lagi kitab, ini ada 3 jilid yang ini, Al-Inba bima fi kalimatil Qur'ani min adwa. Pada saya sekarang ada jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Nah, kita kembali sekarang ingin menjelaskan kata basor dari kitab Wujuhul Quran. Dan saya akan membuka kitabnya di hadapan Anda walaupun tidak bisa kita tampakkan karena kita tidak pakai Zoom ya Sam. Ya. Jadi ada bab pada kita, dalam bab Kitabu Al-Ba, kitab tentang ba. Dan sampailah kita kepada kata basiroh. Ba, sod, ro. Di dalam basiroh itu di dalam Al-Quran mempunyai makna 9. Ada 9 makna. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, terangilah atau berilah cahaya atau sinarilah basorku. Apa makna basor itu? Apa yang kita minta dari Allah itu, basor yang mana itu yang kita minta itu. Satu kata, basor itu dalam Al-Quran artinya ilmu. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat 134. Wa kana Allahu sami'an basira. Dan Allah itu adalah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi basir di situ adalah mengetahui. Itu katanya tafsir dari Ibnu Abbas yang menyatakan gitu. Ini sama dengan kata basiroh di dalam surat Yusuf 100 ayat 108. Allah berfirman, betul.
katakanlah bahwa coba itu pesan bagi semua pendakwah. Semua orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengajak berdasarkan ilmu. Dan di situ disebutkan, aku ad'u ala basirah, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sebelumnya apa tuh? Apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Itu pesan semua pendakwah. Pendakwah itu harus berdakwah dengan ilmu. Jadi kan di sana dalam ayat itu selanjutnya memang ada orang yang mengajak atau berdakwah itu bighairi ilmin wala hudau wala kitabim munir. Ada yang mengajak orang itu tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang menerangi. Jadi ada basiroh, aku itu memanggil kalian kepada Allah di atas ilmu. Aku wa manittaba'ani, dan para pengikutku. Jadi basiroh di situ adalah ilmu. Kemudian termasuk juga kata berarti ilmu ialah di dalam surat Qaf ayat 22. Yaitu ketika kita menghadapi malakal maut. Ketika kita berada di ujung kehidupan kita. Waktu itu apa yang tertutup dari pengetahuan kita akan terbuka. Kita tidak punya ilmu apa-apa tentang alam malakut. Tapi nanti menjelang kematian itu, fakashafna angka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka nanti itu tirai yang menutup ilmu di alam malakut itu kami bukakan, dan waktu itu ilmu kamu menjadi sangat tajam. Basor di situ berarti ilmu, itu makna yang ke-1. Jadi ketika kita berdoa, wa nawwir bil Qur'ani basori, ya Allah, terangkanlah kepada aku, berilah kepadaku cahaya di dalam ilmuku. Biarlah ilmuku itu memberikan pencerahan, mencerahkan. Nawir juga berarti saya kira mencerahkan. Sampai dalam bahasa Persia juga tanwir itu artinya pencerahan. Bahasa Arab memang tanwir pencerahan. Sampai buletin kita yang sayangnya sudah tampaknya mengalami koma atau sudah meninggal dunia untuk kita hidupkan kembali, itu diberi nama At-Tanwir. Nah, itu nawwir bil Qur'ani basori. Ya Allah, berilah pencerahan kepada ilmuku. Yaitu katanya yang tadi itu fabasorukal yauma hadid, ai ilmu kal yaum, ilmu kamu sekarang ini nafidun bima kana anka masturon fid dunya. Jadi terbukalah sekarang satu ilmu baru yang dahulu tertutup ketika kamu berada di dunia. Yang kedua, basor itu, dan kadang-kadang juga ya berubah jadi basiroh, itu adalah basorul qalb. Jadi pandangan mata hati, pandangan hati, pandangan kalbu. Seperti dalam firman Allah, orang yang tidak bisa melihat kebenaran, orang yang closed minded, orang yang tertutup karena berbagai idola-idola di dalam konsep Sir Francis Bacon, itu dalam Al-Quran disebut ala absorihim risawah. Absor itu adalah bentuk jama dari basor, bisa juga bentuk jama dari basir, dari basiroh. Ya. Ada bentuk jama yang lain yaitu basoir, yang nanti kita akan temukan juga dalam pembicaraan kita. Jadi orang yang tertutup dari kebenaran, khotamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah, dan pada basor mereka ada penutupnya. Atau juga diungkapkan tentang orang-orang munafik yang menutup matanya dari kebenaran, atau Allah tutup matanya untuk melihat kebenaran sehingga akhirnya kebingungan. La dhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau watarokahum fi zulumatin, atau satu juga kata yubsirun, watarokahum fi zulumati la yubsirun. Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan dan tidak bisa melihat kebenaran. Maksudnya mata hati mereka. Di dalam ayat yang lain disebutkan mereka tidak buta matanya, tapi buta di dalam dadanya. Apa ayat Qur'annya, Mif? A'ma fi sudurihim, kesananya itu. Mereka tidak buta matanya, tapi buta dalam mata hatinya. Atau pada hari akhirat disebutkan Al-Quran, barang siapa yang buta di dunia ini, maka akan buta juga di hari akhirat, kata Al-Quran. Nah, buta di sini bukan buta mata lahirnya, kita mentakwilnya sebagai mata batinnya. Mohon maaf ini karena bicara saya terlalu berat, maka saya akan kasih contoh yang ringan ini. Jadi satu hari ada ulama besar dari Pakistan diundang oleh Rabitoh Alam Islami, naik kendaraan dari Arafah, pulang dari Arafah. Kemudian ini orang dari Pakistan itu memang pemikir, jadi sering mengartikan Al-Quran itu tidak secara lahiriah, tapi secara metaforis. Misalnya kalau buta itu berarti buta mata hati, bukan buta ini. Sedang sementara ulama di sampingnya adalah ulama yang zohiri. Jadi kita tidak boleh mentakwil Al-Quran, katanya harus persis, literal, secara harfiah. Jadi beliau ulama yang di sampingnya itu berpesan, saya mohon supaya Anda menghentikan takwil. Kita harus menerima Quran apa adanya. Jadi kalau kita mengatakan wa alal arsyish, bahwa Allah itu duduk di atas aras, ya harus duduk aja. Nggak usah diartikan apa-apa. Tabarakalladzi, tabaraka atau subhanalladzi biyadihi. Di surat Yasin ayat terakhir, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Disebutkan nama, disebutkan tangan, maha suci yang dalam tangannya. Ya kita percayalah bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki bahkan, yang nanti akan menutup suara neraka yang teriak-teriak hal mim mazid. Apa masih ada tambahannya lagi, katanya. Lalu Tuhan meletakkan kakinya di bulut neraka sampai berbunyi kot-kot. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, kita harus terima aja Tuhan punya kaki. Tetapi tentu ulama-ulama itu ditegur begitu, dia berkata, kalau kita harus artikan dengan arti sebenarnya, bagaimana kita harus mengartikan ayat, siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun ia akan buta. Gimana ayatnya? Man kana fi hadhihi dunya a'ma, terus wa kana barang siapa yang buta di dunia ini, maka dia juga akan buta di akhirat, dan termasuk orang-orang yang rugi. Itu ada tambahannya. Gimana? Ini saya lagi mengecek daya hafalannya Ustadz Miftah melalui Google. Man kana fi hadhihi dunya a'ma kana fil akhirati a'ma wa huwa minal khosirin. Tapi ini besar kemungkinan saya salah, jadi tidak hafal betul. Biasanya di antara hadirin kemarin juga ada Sam di situ
disebutkan perbaikan terhadap apa yang saya sampaikan. Pengajian kita ini sebetulnya apa? A'ma ya. Oh, wa adallu sabila ya, bukan minal khasirin. Jadi wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun akan buta, dan dia wa adallu sabila, dan dia akan menjadi orang yang mengikuti jalan yang paling sesat. Kebetulan ulama yang menegur itu buta. Jadi gimana saya harus mengartikan ini, kata ulama dari Pakistan itu. Dan ulama itu tidak lagi bicara sejak Arafah sampai ke Mekah. Karena kalau diartikan secara harfiah, itu berarti beliau yang tunanetra itu akan menjadi tunanetra juga di hari akhirat nanti. Bukan itu saja, wa adallu sabila, dan jalannya jadi tidak, jalannya adalah jalan yang paling sesat yang diambilnya. Jadi itu yang kedua. Basor itu bisa juga berarti mata hati. Jadi kita ingin juga dalam doa itu, wanawir bil Qur'ani basori, ya Allah terangkanlah mata hatiku dengan Al-Quran itu. Kemudian termasuk mata hati itu misalnya dalam surat Yunus ayat 43, walau kanu la yubsirun, walaupun mereka itu mata hatinya tidak melihat. Yang ketiga ini dalam surat Bani Israel ayat 59. Ini terjadi pada Nabi, siapa Nabi dengan untanya itu, Mif? Nabi Soleh. Nabi Soleh itu diberi oleh Tuhan mukjizat, yaitu ada unta keluar dari batu, dan unta itu dititipkan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya supaya jangan diganggu. Apa di dalam surat, supaya jangan diganggu tuh unta itu, Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Itu di dalam sebelumnya itu apa? Saya ini sering faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Dan berkatalah utusan Allah, biarkan unta itu minum. Unta itu adalah mukjizat. Jadi mukjizat yang menerangi mereka, menunjukkan tentang nubuah. Di dalam surat Bani Israel ayat 59, basor di situ dalam kata mubsirah itu berarti mukjizat yang membuat terang pandangan mereka tentang kebenaran, yang membuktikan terangnya kebenaran yang membawa mukjizat. Wa ataina samudan naqata mubsiratan. Surat Bani Israel ayat 59. Dan kami berikan kepada Samud unta sebagai mukjizat yang menerangi. Jadi tadi yang pertama ialah, artinya yang pertama itu sambil mengulangi lagi, basor itu artinya ilmu. Yang kedua artinya mata hati. Yang ketiga khusus untuk Nabi Soleh, ini mukjizat. Yang keempat, melihat yang biasa, melihat dengan mata kita. Dalam bahasa Arabnya disebut ru'yah, melihat dengan mata. Seperti meru'yat datangnya bulan. Itu kita lihat tidak dengan mata batin, tapi kita lihat dengan mata biasa. Nah, dalam Al-Quran misalnya kisah tentang Samiri itu. Ketika Nabi Musa kembali ke kaumnya setelah menemui Allah Subhanahu wa taala, dia lihat kaumnya
sudah meninggalkan agama, sudah pada murtad dan mengikuti Samiri. Dan Samiri ajaibnya bisa membuat patung dari emas yang bisa bicara, bisa ngomong. Lalu Nabi Musa datang kepadanya. Apa tadi ayatnya itu? Aduh, sudah hilang lagi nih dari sini. Nih. Kalau sebelumnya itu apa? Saya dari situ saja kita yang bacakan. Qala fama khatabuka ya Samiri. Lalu Nabi Musa tanya, ini gimana? Fama sya'nuk katanya. What did you do? Kamu melakukan apa ini sampai bisa membuat sapi yang terbuat dari emas itu bisa ngomong sehingga dia dipercaya dan orang berlomba-lomba untuk menyembahnya. Jadi fama khatabuka ya Samiri. Lalu Samiri berkata menggunakan kata basor. Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Aku melihat apa yang tidak mereka lihat. Yaitu katanya teruskan. Aku mengambil satu genggam bekas injakan Rasul. Jadi ada seorang Rasul, menurut beberapa tafsir itu malaikat, ada juga yang memang Rasul. Dia mengambil satu genggam tanah dari injakan Rasul. Dan dengan tanah itu dia bisa membuat keajaiban. Berkat tabaruk dia ngambil berkah dari asar Rasul. Walaupun berkahnya itu disalahgunakan. Sama bahwa pisau itu bisa kita gunakan untuk yang bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk keburukan. Dan tabaruk ini pun bisa digunakan oleh Samiri untuk menyesatkan orang. Jadi di situ digunakan kata basurtu bima lam yabsuru. Aku melihat apa yang tidak mereka melihat dengan mata mereka. Wal khamis, yang kelima, basor itu berarti hujah atau alasan atau dalil. Misalnya dalam ayat wa qad kuntu basira dalam surat Toha ayat 125. Sebelumnya itu jadi ini percakapan pada hari kiamat nanti. Ayat sebelumnya sebelum wa qad kuntu basira. Ya. Sebetulnya ini masih mirip juga yang di atas sebagai mata batin. Jadi nanti pada hari akhirat, mulai lagi. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan di hari kiamat kami himpunkan dia sebagai orang yang buta. Lalu dia berkata, Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku seperti orang yang buta? Padahal wa qad kuntu basira. Padahal dahulu aku ini sudah melihat keterangan. Artinya dahulu dia punya hujah di hadapan Allah, tapi sekarang dia tidak punya lagi. Dia dalam keadaan a'ma, artinya orang a'ma adalah orang yang tidak punya hujah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama itu orang yang punya hujah dengan orang yang tidak punya hujah? Yang keenam, al-basir itu artinya orang yang punya hujah, tapi sekaligus juga sebetulnya orang yang beriman. Dalam arti yang beriman itu kata sebagian ahli tafsir, ini al-mu'min, itu ucapan Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, As-Suddi, seperti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur. Di situ disebutkan bahwa pada ayat wama yastawil a'ma wal basir itu katanya sebetulnya artinya tidak sama orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin, kata Mujahid.
Mungkin ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Hal yang Imam Ali pernah berdebat dengan seorang eh, sahabat yang kelak menjadi pendukung Muawiyah dan menjadi gubernur yang sama sekali tidak memenuhi amanatnya, yaitu eh, anaknya Uqbah bin Abi Mu'id, yaitu Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah itu berdebat dengan Imam Ali dan ia membanggakan kekayaannya, membanggakan kedudukannya, membandingkannya dengan Imam Ali. Aku adalah katanya yang paling tajam giginya dan yang paling banyak hartanya. Lalu Imam Ali hanya menjawab, ya kata Imam Ali, ana mu'min wa anta kafir. Aku mukmin dan kamu kafir. Lalu turunlah ayat yang sering kita baca di dalam doa kumel. Apa? Ayat itu dalam doa kumel, la yastawun. Maaf para hadirin, saya udah tua jadi banyak yang lupa. Jadi dalam surat itu yang dalam doa kumel kita baca, apakah sama orang yang beriman dengan orang kafir? La yastawun, sama sekali tidak sama. Itu apa sebelumnya? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Oh, kata Imam Ali, ana mukmin wa anta fasik. Aku mukmin dan kau fasik. Bolehlah kamu banggakan segalanya, tapi anta fasik. Dan memang kemudian ia selama memegang pemerintahan, ia tetap menjadi orang fasik. Sehingga ia pernah ketika menjadi gubernur, ia menghabiskan waktu malamnya untuk minum minuman keras, dan pada waktu subuh ia jadi imam, dan ketika ia sampai kepada doa ruku, ia membaca askini, askini, beri saya minum, beri saya minum. Abdullah bin Mas'ud marah dan dia mengambil sendal melempari Walid bin Uqbah. Jadi kembali lagi, basor juga bisa berarti mukmin. Jadi bisa berarti orang yang beriman. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, terangkan dengan Al-Quran, basori itu berartinya keimananku, keyakinanku juga harap diterangkan. Yang ketujuh, dan ini yang ketujuh, kita ada satu lagi yang kedelapan ya. Tadi saya menyebutkannya 7 atau 8. Jadi yang ketujuh, basor itu artinya bayan, keterangan, penjelasan. Jadi kita berdoa, ya Allah, terangilah penjelasan dari ayat-ayat-Mu. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 203 dan Al-Jathiyah ayat 20. Hadza basairum mir rabbikum. Inilah penjelasan-penjelasan dari Tuhanmu. Jadi basar di situ artinya penjelasan. Terakhir yang ke-8, yang ada 9 yang tidak terakhir. Bagian yang ke-8, al-ibrah, pelajaran. Basor itu berarti pelajaran. Dalam surat Qaf ayat 8. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Inilah pelajaran dan peringatan bagi hambaku, bagi hamba-hamba yang kembali kepada Tuhannya. Terakhir, asy-syahadah, kesaksian. Kita disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi tentang diri kita. Seperti dalam surat Al-Qiyamah ayat 14,
balil insanu ala nafsihi basiroh. Tapi hendaklah manusia itu bersaksi terhadap dirinya. Ini juga terjemahan ini, tafsir ini diambil dari Ibnul Jauzi dalam kitab An-Nuzhah dan juga dari Qaul Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Jadi tadi makna-makna itu adalah berdasarkan tafsir para ahli tafsir sepanjang sejarah tafsir ini mengenai kata-kata basor. Akhirnya dengan singkat kita dalam doa itu berarti bahwa kita pertama Allahu wa nawwir bil Qur'ani basori. Itu artinya ya Allah tambah terangkan, tambah terang, bikin tambah terang ilmu pengetahuan yang aku miliki. Bikin ilmu aku itu mencerahkan dengan Al-Quran, dengan berkah Al-Quran, cerahkanlah ilmuku. Dengan yang kedua itu berarti wanawwir bil Qur'ani basori, artinya ya Allah terangkan atau sinari dengan Al-Quran itu mata hatiku. Yang ketiga, ya Allah berikanlah kepada aku, terangkanlah bagiku itu ayat-ayatmu ini menjadi ayat-ayat yang mubsirotan, ayat-ayat yang memberikan cahaya. Yang keempat, doa itu wanawwir bil Qur'ani basori, artinya yang kita berdoa kepada Allah agar mata lahir kita juga ar-ru'yah bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang kelima, kita ingin juga dengan wanawwir bil Qur'ani basori, artinya ya Allah berikanlah kepadaku hujah yang kuat untuk bisa mempertahankan dan menerangkan kebenaran. Yang keenam, basor juga bisa berarti keimanan. Kita bermohon agar Allah menerangkan keimanan kita. Yang ketujuh, kita bermohon agar Allah memberikan cahaya dalam mata batin kita untuk melihat penjelasan, untuk memperoleh penjelasan dari berbagai masalah yang kita hadapi. Kemudian dengan doa wanawwir bil Qur'ani basori, ialah agar kita memperoleh pelajaran al-ibrah. Dan terakhir, mudah-mudahan kita menjadi saksi atas diri kita dengan kesaksian yang paling baik. Itu makna kata basori berdasarkan kitab Wujuhul Quran. Dan menurut saya hampir tidak ada pertentangan dari semua wujuh itu. Malah memperkaya makna basar. Jadi jangan takut kalau kita menghadapi berbagai wujuh itu. Seperti takutnya Yusuf Qaradawi. Nanti Al-Quran tidak bisa jadi pegangan lagi. Itu saya kira tidak jadi pegangan lagi kalau penafsirannya itu diserahkan kepada seenak dewe, kepada penafsiran seenak perutnya aja. Tapi penafsiran kita harus, kalau dalam bahasa Inggrisnya, disciplined inquiry atau disciplined interpretation. Jadi, dan itulah namanya ilmu. Ilmu tafsir adalah penafsiran yang terdisiplin, yang tidak seenaknya mengikuti bias-bias tertentu di dalam diri kita. Seperti ini satu bukti bahwa dengan penafsiran yang bermacam-macam, kita masih tetap menemukan keindahan Al-Quran. Dan itu belum sampai kepada batinnya yang paling dalam. Itu baru zohirnya saja. Innal Qur'ana zohiruhu aniq wa batinuhu amiq. La tanqadi ajaibuhu la yafna ajaibuhu wala yanqadi gharaibuhu wala yukshafu zulumatu illa bihi. Silakan, kalau memang sudah lewat waktunya jadi tidak sempatnya jawab Samya. Masih banyak waktu. Oh, masih banyak waktu. Ya. Pertanyaan pertama dan kedua saya gabungkan karena bersambung. Karena
Karena Al-Quran punya banyak penafsiran, bagaimana cara menafsirkan, bagaimana cara menentukan tafsir yang sesuai dengan yang dimaksudkan Allah. Jika Al-Quran punya banyak wajah, bagaimana agar kita terhindar dari pemahaman model Khawarij? Saya kira bagian terakhir dari pembicaraan saya adalah jawaban untuk itu. Mungkin pertanyaan itu ditulis sebelum kita sampai ke situ. Tadi saya sebutkan, insya Allah kalau kita memahami Al-Qur'annya itu berdasarkan ilmu. Jadi dengan disiplin ilmu yang ketat, misalnya insya Allah kita tidak akan terjerumus kepada penafsiran yang keliru. Dan artinya mungkin penjelasannya harus melihat konteks ayat Al-Quran itu. Juga kita harus merujuk kepada hadis. Karena itu Imam Ali menyuruh Ibnu Abbas untuk berdialog dengan mereka, tidak melulu Al-Quran, tetapi dengan gitu, mengikuti apa yang dikatakan Al-Quran, ala basirah ana wa manit taba'ani, berdasarkan ilmu. Dan orang-orang Khawarij misalnya itu mendasarkan penafsirannya berdasarkan hawa nafsunya, yaitu misalnya menafsirkan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun, dan seterusnya. Itu berdasarkan keinginan mereka untuk menjatuhkan Imam Ali. Dan dia tidak memperdulikan bahwa Imam Ali adalah wasi Rasulullah, bahwa Imam Ali adalah memikul tugas untuk menyambungkan istimrar al-khittah an-nabawiyah. Tapi itu semua tidak dipedulikan oleh orang Khawarij karena ia sudah menetapkan Imam Ali sebagai musuhnya. Dan Imam Ali dianggap segala hukum yang dijalankan oleh Imam Ali itu bukan hukum Allah. Bahwa perundingan antara Imam Ali dengan Muawiyah itu bukan hukum Allah. Jadi dia menafsirkan dengan keliru hukum Allah karena sekali lagi mengikuti hawa nafsunya. Ya. Pertanyaan ketiga, Ya. bagaimana cara memupuk basirah bagi manusia yang tidak suci seperti kita agar fitrah insani tetap terjaga? Ya, satu, di bulan Ramadan ini bacalah Al-Quran. Dan setiap kali membaca Al-Quran, berdoa, wa nawwir bil Qur'ani basori. Ya Allah, terangilah dengan Al-Quran basirahku. Orang yang membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, dengan berusaha memperoleh pelajaran dari Al-Quran itu, insya Allah Allah akan terangkan basirahnya. Allah akan terangkan mata hatinya. Kemudian juga menerangkan mata hati itu di samping dengan tadi baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan memperbanyak ilmu. Ilmu itu bisa mengubah diri kita. Dahulu, maaf ini yang kalau di antara hadirin ada yang banyak yang ahli dalam filsafat Islam, itu ada konsep dari Mula Sadra yang disebut ittihadul aqil wal ma'qul, yaitu bahwa diri kita itu berubah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Makin banyak ilmu kita pelajari, makin fokus kita pada ilmu tertentu, makin terang cahaya penglihatan kita. Jadi Mula Sadra, sekali lagi mohon maaf karena saya hanya menangkap maknanya saja, misalnya membahas 3 tahapan pengetahuan. Dan setiap tahapan pengetahuan itu akan membuat kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kalau itu terlalu tinggi,
Kalau saudara orang biasa saja, saudara melihat orang seperti orang biasa melihat. Tapi ketika saudara mempelajari kedokteran, ada banyak yang saudara lihat yang tidak dilihat oleh orang yang bukan dokter. Ilmu membuat penglihatannya berbeda. Jadi sekali lagi untuk menajamkan mata kita bukan hanya dengan kesolehan, tapi dengan memperbanyak ilmu itu. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan menurut saya salah satu juga cara untuk bisa membina ilmu kita ialah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Tidak ada terima kasih yang cukup dari saya kepada saudara-saudara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar di sini ini. Karena berkat saudara-saudara juga akhirnya saya mempelajari ilmu-ilmu yang baru dan menyampaikannya kepada saudara. Ajaibnya yang disampaikan itu yang ingat. Kalau tidak disampaikan, misalnya beberapa waktu yang lalu saya membaca mungkin ratusan buku tentang empathy. Tapi tidak banyak yang saya sampaikan dan hanya sedikit itu ajalah yang tersimpan. Kata orang Jerman, siapa? Itu ada orang Jerman yang ahli pendidikan. Dia cerita tentang Miterziehung. Jadi belajar itu atau mengajar itu, Erziehen itu, ada guru-guru kita yang biasa ini, tapi ada Miterziehung. Jadi ada guru-guru yang lain yang menyertai guru itu. Dan kadang-kadang Miterzieher itu, guru-guru sampingan itu. Nah, di antara guru sampingan saya, meine Erziehers adalah saudara-saudara. Dan itulah yang mengajar saya lebih banyak. Jadi, kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ilmu bita'allum wal-hilmu bitahallum. Ilmu itu dengan mempelajari ilmu dan mengajarkannya, sama seperti sifat santun itu juga dimulai dengan latihan untuk bersifat santun. Santunnya dipaksakan, begitu juga ilmu juga harus dipaksakan untuk kita pelajari. Next. Bagaimana pendapat Ustaz tentang metode tafsir nuzuli yang dikembangkan Muhammad Izzat Darwazah yang menafsirkan Quran sesuai sirah Rasul? Saya kebetulan belum baca, jadi mohon maaf, saya tidak punya pendapat. Sekarang ini saya, tafsir kronologis asbabun nuzul ya. Menurut saya sih kalau itu memang metodenya berdasarkan kronologis turunnya Al-Quran, ada kesulitan yang paling besar ialah tidak sama para ulama menetapkan kronologi nuzulul Quran itu. Jadi ada ulama yang menetapkan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat yang pertama turun. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah ayat yang pertama kali turun. Itu baru dari yang pertama kali turun, baca dalam As-Suyuti Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada beda-beda tentang kapan Al-Quran, ayat mana yang pertama kali turun, apalagi ayat mana yang terakhir turun. Ada yang menyebut yang terakhir turun itu misalnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada yang mengatakan idza jaa nasrullah dan seterusnya. Nah, menurut saya kesulitan menafsirkan Al-Quran berdasarkan nuzul, ya berdasarkan apa kronologis turunnya Al-Quran ada itu. Tapi terus terang saya belum baca tafsir itu. Dan tidak punya lagi ya. Padahal saya memiliki banyak kitab tafsir di sini ini. Tapi insya Allah setelah ini saya akan membelinya. Kalau tidak ada di antara saudara yang mau menghadiahkannya. Melatih saya untuk bersyukur. Mohon penjelasan makna, mohon penjelasan Ustaz, makna huruf pada hadis. Mohon maaf kalau saya salah membaca. Innal Qur'ana anzala ala sab'atin ahruf ma minha harfun illa walahu zahiran wa batinan wa inna Ali bin Abi Thalib alaihi salam indahu min al-zahir wal batin. Mohon penjelasan makna huruf pada hadis tersebut. Ya.
Kalau kita baca ulumul Quran, itu juga terjadi perbedaan penafsiran. Apa yang dimaksud huruf, sab'a ahruf itu. Ada yang menyebut itu kiroat. Jadi 7 kiroat. Karena waktu itu berbagai kabilah mempunyai cara membaca kalimat-kalimat tertentu dengan cara yang berbeda. Jadi misalnya dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, itu ada yang membaca Maliki Yaumiddin, maknya panjang. Ada yang membaca mak pendek Maliki Yaumiddin. Imam Syafi'i misalnya kekeh harus membacanya dengan mak yang panjang karena berarti satu huruf itu ada pahalanya. Jadi kalau hilang Maliki, hilanglah pahala satu huruf. Ada lagi yang membaca Malaka Yaumaddin. Ada yang membaca malah menarik Milku Yaumiddin. Itu katanya beberapa ayat pembacaan itu merupakan salah satu dari ahruf, salah satu dari huruf itu. Atau orang yang membaca afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada yang membacanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqtu. Jadi itu perbedaan-perbedaan kiroat. Tapi kalau diartikan kiroat, itu juga ternyata sekarang diketemukan lebih dari 7. Bukan kiroat sab'ah. Malah kiroat sab'ah itu dibentuk dahulu, itu dari keputusan penguasa. Mengapa ditetapkan 7? Mengapa tidak ditetapkan 10? Tidak kiroat asyara. Malah di perpustakaan Mutahari ada kitab tentang mausu'ah kiroat. Ensiklopedia kiroat. Bisa puluhan, lebih dari 10 juga. Itu cara membaca Al-Quran itu. Jadi tidak tepat. Ada banyak penafsiran tentang itu. Tapi dari hadis itu, mungkin yang paling pentingnya bahwa itu Imam Ali itu 7 ahruf itu apapun maknanya, beliau kuasai bahkan zohir dan batinnya. Itu sebabnya Imam Ali salamullahi alaihi wa salamullahi alaihi pernah berkata, saluni qabla an tafqiduni. Tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Karena aku tahu di mana ayat itu diturunkan. Karena apa ayat itu diturunkan. Apakah dia turun di lembah atau di bukit, kata Imam Ali. Jadi Imam Ali sengaja ingin melindungi umatnya dari kesesatan penafsiran. Sampai Imam Ali berkata, penafsiran di antara kalian itu ada nasikhnya, ada maksum, ada mansuhnya, ada muhkam dan ada mutasyabihnya. Imam Ali jelaskan. Jadi jangan sembarang tanyalah kalau dalam urusan tafsir, tanyalah kepada aku, kata Imam Ali. Karena waktu itu banyak juga yang sok menafsirkan Al-Quran. Bahkan duduk di Hajar Aswad memberikan pengajian. Dan orang yang memberikan pengajian itu lagi, itu mantan pendeta Yahudi. Ya. Ka'ab al-Ahbar yang disuruh oleh Umar bin Khattab untuk memberikan ceramah 2 hari kalau saya tidak salah dalam seminggu di depan Ka'bah. Dan dia membuat penafsiran-penafsiran yang kemudian dikenal dalam ulumul Quran sebagai Israiliyat gitu. Oke. Jadi mungkin Sabatul Akhruf nanti kita jelaskan pada waktunya. Terkait pertanyaan sebelumnya, ini hanya tambahan bukan pertanyaan. Ada yang mengungkapkan perkataan qala Imam Ali fi akhir al-khutbah wa innal Qur'ana zahiruhu aniq wa batinuhu amiq la taqna ajaibuhu wa la tanqadi ibuhu wa la tukshafu dhulumatu illa bih. Ada tambahan aja satu. Pertanyaan berikutnya, mengapa Al-Quran harus ditafsirkan? Apakah Nabi tidak memberi penjelasan secara utuh maksud dari semua ayat dalam Al-Quran ketika beliau masih hidup? Mengapa ayat Al-Quran harus ditafsirkan? Satu,
Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Quran. Terus ayat berikutnya itu apa? Am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Mereka tidak mau merenungkan Al-Quran. Mengapa mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau konsultasi dengan Al-Quran? Apakah dalam hati mereka memang ada kuncinya, ada gemboknya gitu. Jadi kita memang disuruh menafsirkan Al-Quran. Dan untuk membuat penafsiran tentang Al-Quran, mungkin ya sama dengan penafsiran yang lain juga diperlukan ilmu. Tapi tidak, kita bisa menafsirkan Al-Quran tidak sebagai mufassir. Saya jadi ingat ada, kalau belajar ilmu kata-kata, kan ada makna denotatif, ada makna konotatif. Makna denotatif ialah makna yang ada di dalam kamus. Kita lihat itu, jadi bisa disepakati oleh semua orang. Makna konotatif adalah makna yang subjektif buat kita saja itu. Nah, dalam makna subjektif itu, konotatif, kita bisa membaca Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu untuk kamu. Jadi di dalam konteks kita, dahulu Pak Motinggo Bushe, Allah yarham, salah seorang di antara perintis madhab Ahlul Bait di negeri ini. Beliau pernah menulis satu buku. Dalam cerita itu diceritakanlah tentang seorang pengusaha yang merasa bahwa surat Wadduha itu khusus untuk dirinya. Karena dahulu dia miskin, kemudian Allah kayakan dia. Dahulu dia sendirian, kemudian Allah bantu dia. Dahulu dia kebingungan menghadapi hidup ini, kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi buat dia, tafsir Wadduha itu, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wal laili idza saja. Dia artikan, bagi dia sih, perhatikanlah malam ketika gelap. Perhatikanlah ketika matahari terang itu, ingat juga pada malam-malam yang gelap. Artinya dalam hidup ini ketika dia sedang berada dalam kesuksesan, mestinya dia ingat juga masa-masa lalu yang penuh kegelapan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah dapatkan kamu dalam keadaan yatim lalu ia lindungi kamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapatkan kamu dalam keadaan bingung lalu Allah beri petunjuk. Wa wajadaka ilang fa'aghna. Allah dapati kamu dalam keadaan miskin lalu Allah kayakan kamu. Wajadaka ilang fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Karena itu anak yatim janganlah engkau bentak, janganlah engkau usir, dan orang yang meminta tolong janganlah engkau bentak. Amal yatima fala tanhar, ya. Dan anak yatim janganlah engkau bentak, dan orang-orang yang minta tolong janganlah engkau hardik. Dan beritakanlah, kabarkanlah nikmat yang Allah yang kau terima. Setelah itu dia jadi orang kaya, pengusaha besar, dan ingat dengan ayat itu. Lalu dia isi misi hidupnya dengan membantu orang miskin dan menolong anak-anak yatim. Dan dia kabarkan nikmat Allah itu dalam bentuk perkhidmatan kepada sama manusia. Itu Quran tidak lewat tafsir yang tadi itu, tidak lewat wuzuhul Quran. Itu kita berusaha untuk menangkap makna denotatif, konotatif. Nah, itu sih boleh kita semua menafsirkan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi jangan diumumkan bahwa itu tafsir Quran yang benar, itu biar urusan ahli tafsir. Kita tetap harus menafsirkan Al-Quran. Dan para ulama juga tidak memperoleh petunjuk banyak dari hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut asbabun nuzul sangat sedikit jumlahnya. Dan yang sedikit itu pun kebanyakan dhaif hadisnya. Jadi Sayyid Husain Fadlullah misalnya,
hampir sangat kritis tidak menggunakan hadis-hadis Nabi. Dalam tafsirnya beliau berpendapat bahwa sesuai dengan ayat itu afala yatadabbarunal Quran. Jangan sampai juga tafsir-tafsir terdahulu, katanya pemegang otoritas terdahulu, membatasi penafsiran kita tentang itu. Jangan karena ini ada tafsir tentang surat Ad-Dukhan, bahwa menurut penafsiran zaman dulu nanti di bulan Ramadan, pada tanggal 15 akan ada dukhon yang menutup bumi. Lalu kita terikat dengan penafsiran seperti itu. Bahayanya ialah kalau kemudian apa yang ditafsirkan itu sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dan Al-Quran yang mulia itu kemudian jadi kehilangan kepercayaannya. Kehilangan kredibilitasnya. Ya, Sam? Ada pertanyaan dari Facebook ini dan mirip dengan pertanyaan di YouTube. Kita gabungkan saja. Kita memaklumi begitu kompleksnya menafsirkan Al-Quran sehingga multitafsir yang ditafsir oleh para mufassir. Pertanyaan saya, tafsir Quran yang dianut oleh Muslim Sunni dan Muslim Syiah, mana yang lebih tepat penafsirannya? Lalu ada yang bertanya lagi, mengapa ada yang tidak menafsirkan Quran? Mengapa ada yang menafsirkan Quran tidak melalui Imam Ali? Satu, saya ingin memperbaiki kata-kata. Penafsiran Quran itu sangat kompleks. Artinya penafsiran Quran itu sulit. Itu hanya, lalu kita yang biasa dong, kalau gitu jangan menafsirkan Al-Quran lah. Gitu. Akhirnya, dulu saya pernah berdebat dengan Allah yarham Pak yang tokoh Ulumul Quran, majalah Ulumul Quran, Dawam Raharjo, pada karena Mas Dawam. Ini saya termasuk yang memihak untuk menafsirkan Al-Quran itu kita harus menguasai ilmu-ilmu pembantunya, Ulumul Quran, termasuk bahasa Arab. Dan beliau tersinggung karena saya bisa bahasa Arab. Gitu. Jadi, padahal katanya ini Al-Quran ini udah jelas. Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia. Dan tidak disebutkan Al-Quran ini khusus untuk kelompok elit. Al-Quran itu hanya jadi petunjuk bagi para ulama. Al-Quran itu hanya jadi petunjuk kepada orang yang bisa bahasa Arab. Tidak, hudal linnas. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sebelumnya linnas. Benar, saya tidak bisa jawab waktu itu. Benar. Kalau begitu Al-Quran jadi kitab elit. Sekarang saya bisa jawab, termasuk kepada beliau ini. Jadi, tadi saya sudah sebutkan, ada makna denotatif, ada makna konotatif. Makna denotatif itu biarlah urusan para ahli tafsir. Sekarang juga kalau kita menetapkan hukum, untuk ilmu hukum, itu hanya pengacara dan orang ahli hukum yang boleh menafsirkannya. Kalau kita mencoba menafsirkannya seenak kita, nggak dihitung itu penafsiran itu. Gitu. Jadi harus serahkan kepada ahlinya. Tapi Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Kita harus mencari dari Al-Quran itu hal-hal yang relevan dengan kehidupan kita. Jadi harus jadi petunjuk dan penafsiran itu bisa sangat subjektif. Saya ingin mengambil contoh satu saat ada seorang perampok di pertengahan malam. Dia datang ke sebuah rumah dengan maksud merampok. Tiba-tiba dia dengar ada seorang perempuan salat tahajud di rumah itu. Dan dia membaca Al-Quran dengan jelas. Alam yakhshal. Dia baca tidakkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk merasa takut kepada Allah. Apa itu? Dulu hafal itu. Tidakkah datang waktunya? Apa belum datang waktunya untuk orang-orang yang beriman? Alam ya'ni lilladzina amanu ay yakhsha'a qulubuhum lidzikri ay yakhsha'a atau antahsha'a. Itu bapak-bapak ciri orang yang bisa bahasa Arab itu tuh. Jadi kalau salah baca dia tahu ini ya atau tak.
sambil menyombongkan diri, maaf. Tapi juga tidak bisa menyombongkan diri karena lupa lagi kita. Gimana? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Si perampok itu dengar ini. Dia baca di keheningan malam suara seorang perempuan baca Al-Quran dalam sholat malamnya. Apa belum datangkah masanya bagi orang-orang beriman untuk merasa takut kepada Allah? Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri, dia merinding, turun dari situ, langsung dia mencari masjid, sujud di situ, dan dia menangis membasahi sajadahnya dengan air matanya, bahwa selama ini hidupnya tidak takut kepada Allah. Itu dia tidak melalui kitab tafsir, tidak harus dibingungkan oleh multi tafsir, tidak harus membaca wujuhul Quran, tapi dia mengartikan itu firman Allah seakan-akan firman itu diturunkan untuk dia. Ka'annahu unzila ilaika. Jadi saudara juga begitu. Terus itu apa tadi itu dalam konteks itu pertanyaannya tuh tentang tafsir Sunni dan Syiah, oh, mana yang lebih tepat penafsirannya dan kenapa ada yang tidak mengikuti penafsiran Imam Ali? Ya, semua ahli tafsir sebetulnya melakukan pilihan. Jadi tafsir itu ada dua macam lah secara garis besar. At-tafsir bi ra'yi, jadi dia mencoba menafsirkan disesuaikan dengan situasi, konteks, zaman, dan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam sekarang ini. Sebagaimana setiap orang bisa membaca Al-Quran dan mencari relevansinya dengan kehidupan dia. Itu tafsir itu disebut tafsir bil ma'thur. Dan tafsir bil ma'thur itu mengutip sabda Nabi. Nanti juga mengutip sabda Nabi juga memilih sabda Nabi yang mana yang dipilih oleh dia. Karena ada beberapa hadis tentang satu ayat itu. Misalnya ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu dekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ada dua hadis situ. Hadis lagi itu cerita sahabat-sahabat mabuk-mabuk ketika sholat. Dalam keadaan sholat itu masih dalam keadaan mabuk. Dan dalam cerita itu yang memimpin minuman-minuman itu Abu Bakar. Dalam hadis yang lain katanya yang disuruh sholat dalam keadaan mabuk itu Imam Ali. Dan Imam Ali katanya keliru mengucapkan qul ya ayyuhal kafirun. Harusnya la a'budu ma ta'budun. Dia membacanya la a'budu ma ta'budun. Sungguh aku sembah apa yang kamu sembah. Nah, dalam tafsir Sunni, mereka pilih Imam Ali yang mabuk itu. Ya. Dalam tafsir Syiah, mereka pilih Abu Bakar yang mabuk itu. Jadi mana yang lebih tepat? Jadi kalau mereka memilih Imam Ali, mereka memilih Abu Bakar, itu juga berdasarkan hadis. Tadi tafsir bil ma'thur itu ada dengan sabda Nabi, dengan hadis, ada dengan ucapan para sahabat, ada juga dengan ya kutipan dari para ahli tafsir sebelumnya. Jadi ahli-ahli tafsir menyebutkan itu misalnya terkenal ada Mujahid tadi itu yang menafsirkan Al-Quran, ada Ikrimah juga yang menafsirkan Al-Quran itu, Ibnu Abbas terkenal Tanwirul Miqbas, tafsir Ibnu Abbas itu juga dipersoalkan. Banyak yang dhaif di situ katanya dinisbahkan kepada Ibnu Abbas padahal Ibnu Abbas tidak mengatakannya. Jadi tafsir dengan mengutip itu namanya. Terus dan itu sekali lagi masalah pilihan. Kalau mengutip itu memang masalah pilihan dari yang bersangkutan. Karena itu seperti saya katakan, saya dosen Fadlullah tidak banyak mengutip hadis. Kecuali yang betul-betul jelas itu hadisnya disepakati. Dan betul-betul menjelaskan ayat.
Al-Quran yang dibahas, seperti tafsir terhadap hadis tentang surat Al-Insan itu tampaknya disepakati oleh Sunni maupun Syiah gitu. Oke. 3 menit terakhir. Masih banyak pertanyaan sebenarnya, ketua waktu kita terbatas. Betul, udah Jadi saya termasuk 20. di pertanyaan terakhir ini, yaitu Al-Quran itu sakral dan suci, tapi tafsir profan. Betul. Karena tafsir dipengaruhi oleh kondisi zaman atau kondisi sosiopolitik. Pertanyaannya, bagaimana melihat satu tafsir itu masih relevan dengan kondisi kekinian atau tidak? Ya. Bagaimana melihat tafsir itu sesuai dengan Masih relevan dengan kondisi tidak? kekinian atau tidak? Ya, masing-masing aja lihat. Kalau ada tafsir, apakah dia relevan dengan kehidupan kita sekarang. Tapi menurut saya sih yang paling istimewa ialah bacalah tafsir dan juga bacalah terjemah Al-Quran dan melihat relevansinya dengan kehidupan kita. Dan sejauh mana kita mengamalkan apa yang diajarkan Al-Quran itu sesuai dengan doa kita ketika membaca Al-Quran itu. Wasta'amil bil Qur'ani badani. Ya Allah, gunakan badanku itu untuk menjalankan Al-Quran. Jadi itu pedomannya. Itu yang paling penting untuk menilai apakah tafsir itu relevan atau tidak dengan zaman sekarang. Ya mungkin setiap orang punya pendapat masing-masing. Saya bisa melihat bahwa ada banyak tafsir, misalnya biasanya tafsir ilmi gitu. Seperti kitab tafsir Al-Jauhari ya, Tontowi Al-Jauhari. Itu menafsirkan Al-Quran secara ilmu pengetahuan. Maksudnya supaya sesuailah dengan masa kini. Sayangnya Al-Jauhari Tantowi itu tidak tahu bahwa ilmu itu selalu mengalami perubahan. Jadi kadang-kadang tafsirnya itu mewakili ilmu pada kira-kira hampir 100 tahun yang lalu. Jadi dalam perkembangan baru dia sudah tidak cocok lagi. Jadi dan sebagainya. Buat saya sih sekali lagi yang paling penting, marilah kita melihat Al-Quran itu relevansinya dengan kehidupan kita. Karena itu di dalam doa itu selalu basori yang awalnya sodri, dadaku. Terus yang keduanya badani, badanku. Yang ketiga basori, pandanganku. Yang terakhir lidahku. Ya, dan kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mudahkan bagi kita untuk memenuhi dan dipenuhi oleh ijabah ilahiyah dalam doa itu. Jadi sambil mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang ini sudah kembali ke hadirat ilahi, sambil mendoakan orang-orang yang sakit dan mendapat musibah di antara kita, mudah-mudahan Allah lepaskan mereka dari musibah itu dan memberikan pengganti yang lebih baik. Sambil berdoa kepada orang-orang yang pada malam-malam Ramadan itu singgah di halaman kasih sayang Allah, kiranya Allah menaburkan kepada mereka kasih sayangnya dan tidak mencelakakan mereka, karena dialah harapan kita yang sebenarnya. Sambil juga bermohon mudah-mudahan malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan itu mendekatkan kita kepada Al-Quran dan memperoleh keberkahan dari Al-Quran itu. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kuti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada hari kiamah bersama Al-Quran dan pasangannya, yaitu Ahlul Bait salamullahi alaihim ajmain. Allahumma khsurna tahta rayatil Quran wa ahli baitih tayyibin at-tahirin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiquna illa billah. Alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.